Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel Oki Halo. Gimana? Order di kota kalian? Bagus? Udah berangsur-angsur pulih kah? Kalau di Bandung masih sekitar 30%, 40% lah. Belum ramai kayak Kota Bogor. Kata teman saya kalau di Bogor tuh cari 12 trip tuh nggak lama, bisa berapa, butuh waktu pergi abis lohor pulang asar juga udah dapat 12 trip. Cuman sayangnya kan nggak ada poin. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama customer, ada yang bertanya, "Bang, kapan ya pembukaan lagi driver gokar?" katanya. Kalau menurut saya sih, saya jelasin, abang minat kataku teh jadi driver gokar. Kalau menurut saya lebih baik jangan. Karena apa? Berat. Sekarang tuh banyak aturan, sudah banyak aturan, bersaing di lapangannya juga berat. Tidak sedikit di komunitas saya juga yang berhenti ngebit. Jadi saya sarankan untuk menjadi driver gokar atau grab car, jangan dulu ambil mobil deh. Coba aja pinjam punya temen seminggu, kita bayar lah, taruh aja 1,5 juta. Nih saya pinjam akun sama mobil, saya mau nyoba jadi driver online itu gimana ya. Karena sekarang ini susah, apalagi dengan aplikasi baru GoPartner. GoPartner itu rekan-rekan saya juga dari yang tadinya tidak gacor, dengan aplikasi baru dia hebat sekarang. Ada juga yang tadinya gacor, dengan aplikasi baru turun order. Jadi coba sewa punya temen, coba deh ngebit gimana rasanya. Jadi jangan dulu ngambil mobil terus jadi driver online, repotnya nanti kasihan lah, DP udah masuk ya, terus misalkan akun belum punya, taruhlah beli kan sekarang ada permuk, tiap hari harus absen, kalau enggak ya gimana caranya supaya bisa permuk lah. Udah gitu kan di jalan juga sepi. Jadi banyak teman-teman saya juga yang pergi pagi, siangnya tuh pulang, lanjut lagi nanti sore atau habis maghrib. Beda sama dulu. Kalau dulu pergi pagi pulang tengah malam, karena cari poin 19 poin tuh bukan hal yang mudah. Dan memang hasilnya juga alhamdulillah. Tapi kalau untuk sekarang, aduh berat. Nah, kalau udah sewa bisa merasakan gimana cari uang lewat ngebit. Nah, si uang yang 1,5 buat sewa itu apa kebalik lagi nggak? Gitu. Kalau uang yang 1,5 itu bisa balik lagi, berarti bagus ordernya dan bisa melanjutkan ke depannya, misalkan untuk cicil mobil. Tapi misalkan kalau uang 1,5 tidak bisa kembali lagi, berarti jangan jadi driver online. Untuk sementara mah lebih baik tunda dulu lah. Saya jelasin gitu kemarin kepada customer.
tunda dulu, uang di save dulu. Karena apa? Buang-buang uang. Apalagi kalau kita udah di blacklist sama leasing, kita mau ngambil mobil lagi susah. Karena udah ngelink sama yang leasing-leasing yang lain, bahwa nama kita mobilnya pernah dijabel, kan repot nanti kita ke depannya. Mudahlah, misalkan pinjam aja nanti punya saudara. Tidak semudah itu sekarang. Pasti saudara juga atau kakak atau adik juga sekarang berpikir, kalau misalkan namanya dikasihin terus terjadi lagi pengambilan kendaraan atau pengambilan unit, nama kakak atau nama saudara juga bisa blacklist. Kalau misalkan penasaran, ini mah penasaran ya gitu caranya tuh sewa lagi mobil punya temen seminggu, taruh aja 1,5 juta, terus kita nyoba ngebit, udah ngebit, hasilnya apakah di atas 1,5 atau di bawah 1,5 gitu. Karena kan cicilan mobil Calya itu termurah tuh 3,2 5 tahun. Atau mobil kecil lah, mobil kecil juga udah di angka 3 kalau mobil baru, nggak tahu ya kalau mobil bekas gitu. Jadi tidak seenak dulu jadi driver online sekarang, apalagi sekarang peraturannya ketat itu apa, harus bikin ASK, harus bikin KIP. Sedangkan kalau bikin ASK atau bikin KIP tuh, kalau mobil kita namanya nama orang lain nggak bisa, repot. Jadi untuk solusi atau saran dari saya, untuk siapa aja yang berminat menjadi driver online, trik dan gayanya itu begitu. Pertama, sewa sama akunnya, sewanya juga, jadi kita bisa tahu berapa sih penghasilan driver online sekarang. Jangan dibandingkan dengan driver online yang senior saya dulu, itu ya udah, itu kelasnya beda, di atas 1 juta. Tapi dulu, apalagi sekarang kan punya Gojek, kan punya GoFleet, punya Bluebird. Kita bersaing berat sekarang, bro. Kadang-kadang sekarang ini diprediksi sama saya tuh, orang yang on bid sekitar 40% dari orang-orang yang punya akun dulu sebelum corona. Dari komunitas saya aja udah berapa orang yang nggak on bid sekarang, memutuskan untuk libur dulu, karena memang susah cari order. Jadi driver sekarang sedikit, penumpangnya juga sedikit. Udah gitu dibagi lagi sama Bluebird. Bluebird kan anaknya Gojek. Saham Gojek punya saham di Bluebird. Belum lagi GoFleet. Ya. Terus di anak-anak Grab juga sama, paling dapat 3, 4, itu pun kalau ongkosnya jauh-jauh. Cuma kalau ongkosnya cuma 18.000, 16.000, bawa pulang uang berapa ya? Nongkrong di kopi aja, nongkrong di kafe Lucky aja di Ibrahim Haji, sekali jajan tuh 20.000, kopi, rokok, ngemil. Bensin taruh aja beli 25.000 aja 3 liter per kali. 20 tambah 25, 55. Pendapatan cuma dapat 80. Ya mau bawa uang berapa kita ya?
makanya saya sarankan kepada saudara-saudara saya yang berminat jadi driver online, baiknya tunda dulu aja lah. Kasihan, jangan sampai uang tabungan kita habis dipakai DP mobil cuman bisa bertahan taruhlah 6 bulan. Pengeluaran kita kan bukan hanya untuk mobil aja kan. Kalau orang yang punya rumah nyicil cicilan rumah ya, kalau misalkan punya anak sekolah, biaya anak sekolah, wah berat sekarang. Lebih baik pikir-pikir dulu aja ya, atau begitu. Itu saran dari saya kalau pengen sewa, ngobrol sama teman-teman yang punya akun Grabcar atau Gokar, bang saya sewa, saya pengen ngerasain gimana jadi driver online. Kalau misalkan udah merasa enak, nyaman, sanggup, nah itu baru ya. Apalagi kemarin teman saya yang daftar lewat online pun ditolak, katanya belum dibuka karena masih terdampak COVID-19. Jadi begitu aja ya sob, ngobrol-ngobrol kita hari ini. Ini berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi driver online itu gimana? Semoga ada manfaatnya untuk rekan-rekan semua. Jangan lupa dukung terus channel saya ya. Like, subscribe, dan share biar channel saya itu berkembang lebih baik.